Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan proses pengerjaan untuk usaha Chef Roti Jaya soal ujian praktek tahun 2019-2020. Nah, untuk kali ini kita akan memproses pengeditan daftar akun. Sebelumnya kita sudah melakukan setting sampai pengaturan account. Di sini kemarin sudah diatur semua sesuai dengan soalnya. Nah, kita mulai hari ini mengedit akun, terutama berkaitan dengan akun yang tidak digunakan. Nah, ini akun yang digunakan oleh Chef Roti Jaya. Langsung saja kita langsung mengedit atau mendelete akun mana saja yang tidak digunakan. Kita pertama delete yang pertama di sini adalah ini. Kita klik tanda panahnya, kemudian klik kanan, kemudian klik delete account, kemudian klik tanda panahnya lagi, klik kanan, delete. Yang berikutnya lagi, dan kemudian akun yang ada linknya di sini ini tidak bisa di delete sehingga biarkan saja. Kemudian viral ini kita delete. Semua yang tidak digunakan, yang tidak ada linknya, maka kita delete saja. Nah, ini kita delete ya, ini juga kita delete. Ini prosesnya sama, mendeletnya adalah klik tanda panahnya, kemudian klik kanan di tabelnya, kemudian klik kanan delete. Ya, untuk reliability ini thread vector kita delete, kemudian kita delete lagi, ini tidak digunakan, kemudian GST ini juga kita delete. Semua yang tidak terdapat di Chef Roti kita delete saja. Kita cocokkan antara daftar di soal, daftar akunnya, dengan yang di aplikasi kita cek, yang tidak digunakan kita delete. Ya, kita delete terus. Ini ada linknya semua, jadi tidak bisa di delete. Ini link account. Ini sudah kita delete sesuai soalnya. Dan untuk berikutnya, setelah mengedit dan mendelete akun yang sudah ada, kita langsung saja mengisi saldo awal neraca saldonya. Nah, untuk mengisi saldonya kita melihat dari daftar neraca saldo per 30 November di sini. Kita pertama klik yaitu di setupnya, kita klik setup balance, kemudian kita klik account opening balance. Nah, di sini kita pindahkan, kita ketik satu-satu dari kas di tangan, kita copy saja. Kita copy, kita masukkan ke kas di tangan, kita paste. Kemudian berikutnya lagi kas di bank kita copy atau kita blok, kemudian kita paste atau kita ketikkan di kas di tangan sampai ke seluruhan nantinya. Kita copy lagi, kita pastekan di aplikasi Mayobnya, dan juga harus dicocokkan peletakan akunnya harus sama. Misal persediaan bahan baku dan penolong, kita kopikan di persediaan bahan baku dan penolong. Produk dalam proses kosong di sini, kemudian produk jadi.
675.000. Kemudian berikutnya perlengkapan pabrik, kita kopikan lagi, kita pastekan di aplikasi Mayotnya. Kemudian PPN masukan kita copy lagi, kita masukkan di aplikasi Mayotnya. Dan terus untuk tanah di sini aktiva tetap kita copy juga di sini. Kemudian bangunan kita copy lagi atau ketikkan di aplikasi Mayotnya bangunan. Dan kemudian akumulasi penyusutan bangunan di sini. Nah, di sini adalah merupakan akun kontra, dikarenakan kode depannya adalah 1 tapi letaknya di kredit, padahal kelompok aset harusnya di debit. Karena itulah di sini ditambahi tanda min, karena merupakan akun kontra yang posisinya kontrak atau tidak sesuai dengan kelompok akunnya. Kemudian kendaraan kita pastekan di kendaraan di Mayotnya. Kemudian akumulasi penyusutan kendaraan ini juga merupakan akun kontra sehingga diberi tanda min di sini. Nah, tanda min sehingga jadi dalam kurung. Kemudian peralatan kita kopikan, ini sudah sesuai debit, letaknya kelompok aset di sini. Dan yang berikutnya di sini kelompok aset tapi letaknya di kredit sehingga ini merupakan akun kontra, maka kita ketik tanda min di depannya. Kemudian kelompok 2 liability kita isikan lagi neraca saldonya dimulai dari utang. Nah, di sini utang saldo normalnya adalah di posisi kredit. Kemudian utang beban, utang gaji kosong di sini kita menuju ke utang bebannya. Kemudian kita copy, kemudian kita pastekan di utang beban. Lalu akun berikutnya utang pajak kosong, kemudian langsung ke PPN keluaran. Kita copy lagi, kita masukkan ke akun PPN atau kita ketikkan di sini. Kemudian masuk ke kelompok 3 equity modal. Modal berarti saldonya berada di posisi kredit. Kita copy, kita pastekan. Kemudian prefer ini merupakan akun kontra juga, 3 harusnya di kredit dan ini di debit, maka diberi tanda minus. Kemudian berikutnya penjualan kita harga pokok penjualan kita pastekan di sini. Kemudian kita kopikan penjualan di daftar penjualan. Kemudian kelompok 4 itu penjualan jadi debit kredit. Nah, ini kelompok ini di debit, maka yang ini diberi tanda minus. Kemudian kelompok 5 kita copy di harga pokok penjualan, kita pastekan di sini 25.100.000. Kemudian beban pajak kita ketik atau kopikan di beban bertambah di debit di sini.
Kalau letaknya sudah di debit semua maka tidak diberi tanda min. Kemudian kita pastekan lagi di beban penyusutan pembangunan, kita pastekan di sini. Kemudian beban penyusutan peralatan kita kopikan lagi, kita pastekan di aplikasi Mayubnya. Kemudian wage and salary tidak ada. Berikutnya adalah penyusutan kendaraan, kita blok lagi di sini, kita copy, kemudian kita pastekan di beban penyusutan kendaraan. Berikutnya lagi beban listrik, air dan telepon, kita kopikan lagi di sini. Berikutnya di sini ada pendapatan bunga, di sini kita pastekan pendapatan, kita paste. Kemudian pendapatan lain-lain kita pastekan juga di sini, pendapatan lain-lain kita paste. Nah, ini ada keliruan karena saldo sudah dimasukkan semua tapi ternyata belum nol, berarti belum seimbang, berarti ada akun yang tadi saya proses mengerjakannya keliru. Oh, kemungkinan di sini nih. Nah, kita coba cek terlebih dahulu penjualan, kita cek dengan soalnya. Penjualan, retur penjualan, oh di sini ini harusnya bukan retur penjualan, di sini retur penjualan, di sini kurang harga pokok penjualan, di sini kopinya double, di sini berarti ini kopi retur penjualan, kita copy, kita pastekan di penjualan. Kemudian ini sudah seimbang sehingga ini sudah selesai karena sudah seimbang, sudah nol. Jadi ada kekeliruan penempatan untuk penjualannya. Nah, itulah proses pengisian saldo awal neraca saldo bulan November. Nah, langsung saja untuk berikutnya kita langsung menuju ke membuat daftar pelanggan. Nah, di sini ada beberapa daftar pelanggan yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi Mayubnya. Di sini ada tiga toko. Di sini daftar customer, ini diisikan sesuai data yang ada di sini. Prosesnya pertama kita klik modul cart file di sini, kemudian kita klik lagi cart list. Kemudian karena kita akan membuat daftar customer atau pelanggan, kita klik customer, kemudian kita pilih new di sini. Nah, kemudian nama atau name kita isikan sesuai dengan namanya. Kita tulis toko harum di sini, kita copy dulu. Kemudian di sini ada toko sebelah dan konsumen tunai, kita copy yang pertama, toko harum, kita klik, kita paste. Berikutnya kita tap, kemudian ada kode card ID, kita copy lagi, ID-nya kita pastekan di sini. Kemudian alamatnya kita isikan Jalan Mantang nomor 23, ini kita copy, kita pastekan di alamat. Kemudian untuk city atau kota kita kopikan Jakarta Utara, copy, kemudian kita pastekan di sini. Kemudian country-nya kita isi Indonesia.
Nah, untuk Indonesia, kemudian di sini kita klik lagi selling detailnya, kita langsung setting untuk terminnya. Dari pelanggan itu memiliki syarat pembayaran, kita langsung mengisinya saja. Di sini penjualan menggunakan termin adalah pembayarannya net 30, jadi pembayarannya tidak ada diskon. Pelunasan piutang dalam periode diskon akan mengurangi nilai piutang. Keterlambatan membayar piutang didenda 1%. Nah, ini kita setting dulu. Teks kodenya adalah PPN, kemudian yang bawah rate-nya adalah NT, kemudian ini kita isiin event diskonnya. Karena tidak tercantum maka presentasenya tidak dimasukkan terlebih dahulu, karena ini pembelian juga tidak ada diskonnya. Ini kita coba ini 30 hari tetap, karena net 30, untuk diskon tidak ada. Kita isi light keterlambatan pembayaran, nanti kita denda 1%. Kemudian kalau sudah kita klik OK, ini sudah jadi satu. Nah, seperti itu profile dan selling detailnya yang kita isi. Kemudian menuju ke customer yang berikutnya, kita klik new lagi, kemudian kita isikan daftar toko yang kedua adalah toko sebelah. Kita copy, kemudian kita paste di sini, kemudian kode ID-nya kita copy, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita isi alamatnya, kita copy, kemudian kita pastekan di kolom alamatnya, kemudian kota di sini Jakarta Utara kita paste lagi, kemudian si country-nya tidak ada, berarti langsung ke city-nya Indonesia. Country kita isikan Indonesia, kemudian nomor telepon kita isikan terlebih dahulu, kita copy, kita isikan di sini. Kemudian selling detailnya sama, PPN, NT, kemudian in-addition di sini kita pilihnya ya, kita balance due-nya 30 hari, kemudian denda keterlambatan 1%. Kemudian kita klik OK. Kemudian customer yang ketiga, customer 1 tadi kurang nomor telepon, kita kopikan dulu biar lebih lengkap, kemudian kita paste, kemudian kita OK. Oh ya, ini kontak juga bisa kita masukkan, Mbak Ida, kita pastikan saja langsung di kolom kontaknya. Kemudian toko yang kedua, kontaknya langsung saja kita isi dengan nama Hani, kita masukkan di kolom kontak. Nah, yang berikutnya yang ketiga, di sini ada konsumen tunai, kita copy saja, klik kanan copy, kemudian kita pastekan di sini, kemudian kita tap, kemudian kodenya C03, kemudian kita copy, kita paste. Dan karena ini tunai, sehingga untuk alamat tidak diisi, tapi terminnya kita isikan saja. Bisa kita anggap sebagai COD, cash on delivery. Nah, itu adalah proses pembuatan daftar customer atau pelanggan dari PT CV Roti.
Dan kita langsung saja untuk yang berikutnya, kita membuat daftar suppliernya. Kita klik supplier, kemudian kita isi tokonya, kita copy, kemudian kita buat new di sini, klik new, kita pastekan toko berkah, kemudian kita tab, kita copy lagi kode ID-nya, kita paste terlebih dahulu, kemudian alamatnya kita kopikan Jalan Cendrawasih nomor 3, kemudian kita isi kotanya Jakarta Utara, kita paste, kemudian country kita isikan dengan Indonesia, kemudian nomor teleponnya kita masukkan juga di sini di phone nomor 1, kemudian kontaknya adalah Wawan. Nah, kemudian untuk buying detailnya hampir sama dengan yang customer. Di sini kita mengisinya juga sama, di sini pembelian, dengan pembelian ini penjualan ya, ini pembelian adalah termin pembayarannya net 30, pembayaran dalam diskon mengurangi nilai uang. Nah, di sini kita freight collectornya tidak dikenakan pajak, kemudian in advance pembayarannya adalah 30 hari, kemudian untuk yang lainnya diskon for early payment ini tidak dicantumkan karena soalnya tidak ada. Kemudian kita oke, kita menuju ke supplier yang kedua, yaitu toko sandal. Kita copy terlebih dahulu, ya ini mantan padat, kita klik copy saja pakai keyboard, kita pastekan di name, di sini ID-nya kita copy lagi S02, kemudian kita masukkan ke card ID, kemudian alamatnya kita copy lagi, kita masukkan ke alamatnya, kemudian kotanya Jakarta, ya, kemudian lagi country-nya adalah Indonesia, kemudian untuk nomor teleponnya kita kopikan juga. Di sini yang bisa dihubungi adalah nomor kontaknya dari Mbak Ratu, kita copy, kita pakai Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Kemudian buyingnya juga sama, buying detailnya kita KPN dan NT, kemudian given di sini 30 hari dan yang sedunia, kemudian kita oke. Ya, untuk proses pembuatan daftar customer dan supplier sudah selesai, dan untuk berikutnya akan menuju ke membuat saldo awal utang dan piutang.